Sistem ilmu komunikasi adalah studi tentang proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui berbagai media, dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Sistem ini melibatkan berbagai komponen dan fungsi yang saling berkaitan untuk memastikan informasi tersampaikan secara efektif dan efisien. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri. Ini merupakan dialog internal dan bahkan dapat terjadi saat bersama dengan orang lain sekalipun. Sebagai contoh, ketika Anda bersama orang, apa yang Anda pikirkan termasuk dengan komunikasi intrapersonal. Pada komunikasi intrapersonal seringkali mempelajari peran kognisi dalam perilaku manusia. Dalam konteks ini biasanya dilakukan berulang-ulang daripada dengan komunikasi lainnya. Uniknya lagi, komunikasi intrapersonal mencakup di mana kita bisa membayangkan, melamun, mempersepsikan, dan memecahkan masalah dalam satu pikiran kita. Dalam komunikasi ini terdapat 4 proses pengolahan informasi. Terdapat 4 proses, yakni sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi merupakan tahapan awal dalam sistem penerimaan informasi. Sumber informasi bisa berasal dari luar atau bisa juga dari dalam, di mana proses ini menangkap sesuatu yang membuat kita bereaksi melalui alat indera. Lalu informasi tersebut diubah menjadi stimulus syaraf yang diteruskan kepada otak, dan sensasinya dapat berbeda-beda. Persepsi, yakni proses menginterpretasi pesan berdasarkan pengalaman, nilai, dan konteks. Secara sederhana, persepsi adalah memberikan makna pada hasil serapan panca indera. Setelah sensasi diterima, otak akan menafsirkan maknanya. Persepsi di sini bersifat sangat subjektif, di mana dua orang bisa menerima pesan yang sama namun memaknainya berbeda, tergantung latar belakang dan pengalaman pribadi. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Tanpa memori, pesan akan cepat terlupakan karena memori membantu kita mengaitkan pesan sekarang dengan pengalaman masa lalu. Contoh dari memori adalah saat kita mencium aroma kopi, kita langsung teringat waktu begadang semalaman sambil minum kopi instan sewaktu mengerjakan UTS. Fungsi dari memori di sini membantu kamu menilai situasi sekarang, bau kopi, dengan pengalaman sebelumnya, rasa, kondisi, dan suasana hati saat itu. Memori melewati 3 proses tahapan, yakni perekaman atau encoding, penyimpanan atau storage, dan pemanggilan atau retrieval. Jenis-jenis memori ada 3, 1 pengingatan, 2 pengenalan, 3 belajar lagi, dan 4 redintegrasi. Berpikir adalah proses mental untuk mengolah informasi yang diterima melalui panca indera, menghubungkannya dengan memori, lalu menghasilkan keputusan, pemahaman, atau respon. Dalam berpikir akan melibatkan sensasi, persepsi, dan memori. Peran berpikir dalam proses komunikasi, menganalisis pesan yang diterima, apakah pesan itu penting, relevan, benar, atau perlu dikritisi. Menafsirkan makna di balik kata-kata termasuk nada suara, bahasa tubuh, dan konteks situasi. Menyusun respon atau umpan balik, verbal dengan kata-kata atau non-verbal, serta membuat keputusan, seperti contoh akan menjawab iya atau tidak. Contoh dalam berpikir, seorang karyawan mendengar kritik dari atasannya. Ia berpikir kritis sebelum merespon, mempertimbangkan apakah kritik itu benar, bagaimana cara menjawabnya dengan sopan, dan langkah perbaikannya.